Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 sesi Senin. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil praktikum kami yaitu tentang aplikasi Dreamweaver. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Marsanda Citrawening NPM 20126 dan Aditya Paramita NPM 20144. Latar belakang dalam praktikum modul 3 ini menjelaskan mengenai permasalahan suatu struktur dari sistem penyewaan kamera melalui input data yang salah, arsip yang tidak tersusun dengan teratur, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kami membuat suatu laman web dari studi kasus penyewaan kamera yang dimaksudkan agar bisa menyelesaikan permasalahan penyewaan kamera dan akan membuat data dari sistem penyewaannya melalui penggunaan aplikasi Dreamweaver. Sedangkan untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu bagaimana perancangan sistem penyewaan kamera dalam sistem database menggunakan aplikasi Dreamweaver. Untuk tujuan praktikumnya ada 3. Yang pertama, praktikan diharapkan mampu memahami jenis-jenis website yang ada. Yang kedua, praktikan diharapkan mampu memahami dan menjelaskan mengenai pengertian dari aplikasi Dreamweaver. Yang ketiga, praktikan diharapkan mampu memahami pengertian dari PHP sebagai penunjang penggunaan dari aplikasi Dreamweaver. Kemudian untuk konsep dasar sistem sendiri, yaitu sistem sebagai suatu kumpulan dari prosedur atau komponen yang saling berhubungan, berinteraksi, bekerja sama, dan membentuk jaringan kerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk sistem informasi sendiri merupakan sistem buatan manusia yang biasanya terdiri dari sekumpulan komponen, baik itu komponen manual maupun komponen yang berbasis komputer dan terintegrasi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola data, serta menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pemakai informasi tersebut. Di dalam sistem informasi itu terdapat juga sistem informasi berbasis web, yang merupakan cara penyampaian informasi dengan menggunakan website sebagai medianya, yang telah dilengkapi dengan fitur-fitur dan desain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang dipublikasi melalui internet, sehingga informasi yang didapat di dalamnya itu akan mudah diakses oleh siapapun secara cepat dan tepat tanpa mengenal waktu. Kemudian untuk website itu sendiri merupakan sebuah kumpulan halaman-halaman web beserta file-file pendukungnya, seperti file gambar, video, dan file digital lainnya yang disimpan di dalam sebuah web server yang umumnya dapat diakses melalui internet dan mengandung banyak perintah serta fungsi-fungsi tertentu, seperti fungsi tampilan, fungsi menangani penyimpanan data, dan lain sebagainya. Website itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada website dinamis, adalah website yang menampilkan informasi yang bersifat dinamis atau berubah-ubah dan dapat berinteraksi dengan user. Website dinamis ini biasanya dilengkapi dengan animasi gambar yang membuat tampilannya lebih menarik dan juga berinteraksi dengan database. Kemudian yang kedua ada website statis, yang merupakan website yang berisi informasi-informasi statis atau tetap, sehingga informasi yang terdapat di dalamnya itu tidak up to date. Kemudian ada HTML atau Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa markup yang umum digunakan untuk membuat halaman web. Yang bisa dilakukan oleh HTML yaitu yang pertama mengatur tampilan dari halaman web dan isinya, yang kedua membuat tabel pada halaman web, yang ketiga mempublikasikan halaman web secara online, dan yang keempat membuat form yang bisa digunakan untuk menangani registrasi dan transaksi via web. Kemudian ada PHP atau Hypertext Preprocessor, adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. PHP ini banyak dipakai untuk pemrograman situs web dinamis karena sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi di server, kemudian hasilnya akan dikirim ke browser dengan format HTML. Dengan demikian, kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh user, sehingga keamanan halaman web itu lebih terjamin. Kemudian ada SAMPP, adalah tool yang menyediakan paket perangkat lunak dalam satu buah paket. Dalam paket ini sudah terdapat web server, database, server-side scripting, Perl, FTP server, PHPMyAdmin, dan berbagai pustaka bantu lainnya. Kemudian untuk MySQL, atau disebut juga dengan SQL, yang merupakan singkatan dari Structured Query Language, yang merupakan bahasa terstruktur khusus digunakan untuk mengelola database. Selanjutnya ada Macromedia Dreamweaver yang merupakan sebuah HTML editor profesional untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web. Dengan program ini, seorang pemrogram web dapat dengan mudah membuat dan mendesain webnya, karena bersifat what you see is what you get, artinya apa yang kita lihat pada halaman desain, maka akan kita peroleh di browser. Dan untuk studi kasus dalam praktikum kali ini, yaitu sebuah perusahaan PT Cimit sedang membangun sistem database untuk data penyewaan kamera, di mana kamera ini disewakan kepada pelanggan dan pelanggan melakukan transaksi kepada petugas, lalu pelanggan memverifikasi data kamera dan petugas memberikan nota. Maka dibuatlah web yang memuat sistem informasi dari sistem penyewaan kamera dengan penggunaan aplikasi Dreamweaver. Untuk running programnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya di sini saya akan memprogram dengan menggunakan aplikasi Dreamweaver. Untuk pertama-tama kita buka SAM, ini Apache dan MySQL-nya kita start, lalu kita ke Chrome, buka localhost phpMyAdmin. Ini kita siapkan database yang sudah kita isi dari setiap entitasnya. Seperti ini contohnya, ini sudah berisikan data atau atribut semuanya. Lalu kita ke halaman awal dari localhost, kita klik pengguna, tambahkan pengguna. Untuk nama penggunanya kita samakan dari database-nya, yaitu persewaan kamera. Untuk inang yaitu lokal, kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ketik ulang. Untuk hak akses globalnya kita pilih semua dan kita kirim. Nah, jika sudah muncul, nah di sini kan sudah muncul. Lalu kita ke library. Ini kita klik data C, lalu di SAM, di htdocs. Ini kita buat folder dengan nama yaitu seperti database, yaitu persewaan kamera. Lalu di dalam folder ini kita buat folder lagi dengan nama gambar. Selanjutnya buka Dreamweaver, lalu PHP seperti ini. Lalu untuk tampilannya ini kita rubah ke klasik. Ini desain. Selanjutnya kita buat new site. Ini site-nya, site name-nya ini namanya sama kayak database. Untuk local set foldernya ini kita arahkan ke folder yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk servernya kita buat new server dengan tanda plus ini, namanya sama, connect using yaitu local atau network. Ini kita arahkan ke folder yang tadi, htdocs. Ini persewaan kamera, kalau sudah advance, server modelnya PHP MySQL. Sudah kita save, testingnya kita centang, lalu ke advance setting. Ini foldernya kita arahkan ke folder gambar yang sudah. Jika sudah semua kita save. Setelah itu kita buat koneksi baru dengan cara kita database, terus MySQL connectionnya ini kita namakan koneksi MySQL server ini local host, username tadi persewaan kamera, passwordnya 123456. Nah, sebelumnya jangan lupa kita tes. Kalau sudah klik OK, nah kita klik binding, plus record set. Untuk yang pertama kita namakan kamera. Ini kita nanti bikin 4 sesuai dengan banyak entitas. Lalu jika lagi. Nah, jika sudah membuat record set sebanyak entity yang kita punya di database-nya, lalu kita di sini akan membuat tampilan dari website-nya. Jadi di sini saya akan membuat tampilan dari webnya. Kita mulai dengan tampilan indeks. Di sini kita buat tabel dengan insert tabel, ini kita sesuaikan, lalu ini kita merge sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Ini kita buat rata tengah dengan align center. Lalu tampilannya menyesuaikan dengan yang kita inginkan.
Ini kita tuliskan praktikum Sistem Informasi Manajemen UPN Veteran Jawa Timur, desain by kelompok 7. Ada tampilan home, login, dan about. Ini kita rata tengah dengan klik kanan align center. Untuk fontnya menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Lalu kita beri gambar dengan insert image. Nah, ini gambarnya kita sesuaikan saja. Lalu kita beri warna sesuai dengan map. Di sini saya berada di map kuning. Jadi untuk tampilannya ini berwarna kuning. Untuk home-nya ini kita make link ke home.php. Login kita make link ke login.php. Dan about kita make link ke about.php. Lalu jangan lupa kita save as menjadi index.php. Nah, jika sudah kita buat tampilan home-nya. Di sini home saya buat dengan tulisan selamat datang di Sistem Informasi Penyewaan Kamera. Ini kita rata tengah dengan klik kanan align center. Lalu untuk fontnya menyesuaikan. Jangan lupa di save as dengan nama home.php. Nah, jika sudah kita buat tampilan about. Ini terserah namanya, isinya. Lalu jangan lupa kita save as menjadi about.php. Selanjutnya di sini membuat tampilan login, kita buat form baru dengan insert form, ada username dan password. Kita rata tengah, lalu form, lalu klik text field, lalu OK. Passwordnya juga insert form text field, OK. Selanjutnya untuk kita membuat button dengan form button, OK. Nah, untuk tulisan submit ini kita ganti ke login. Lalu kita blok, kita insert data object, user authentication, dan user login user. Lalu untuk validate using connection-nya ini kita ganti ke connection atau koneksi. Nah, ini tabelnya karyawan, username-nya nama karyawan, dan password-nya itu karyawan. Jika sukses akan masuk ke sukses PHP dan gagal ke PHP. Lalu kita OK. Nah, jika sudah jangan lupa di save as menjadi login.php. Lalu kita cek di web. Sesuaikan dengan nama karyawan dan ID karyawan yang ada di database. Nah, jika sukses, akan masuk ke sukses.php. Dan jika ada kesalahan, akan masuk ke gagal.php. Selanjutnya, kita buat tampilan gagal.php-nya. Di sini untuk tampilan gagalnya, tertuliskan password Anda salah. Silakan login kembali. Untuk fontnya menyesuaikan seperti yang kita inginkan. Lalu di save as menjadi gagal.php. Lalu kita di sini membuat tampilan sukses. Kita buat form baru. Lalu kita buat tabel, di insert tabel. Ini baris dan kolomnya menyesuaikan. Ada input dan data. Ini berisikan entitas-entitas, sebanyak 4 entitas. Lalu kita rata tengah. Fontnya menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Lalu
Jangan lupa kita save as menjadi success.php. Lalu ini kita buat tampilan input dan data dari kamera. Kita make link ke input kamera.php dan data kameranya kita make link ke data kamera.php. Lalu di sini kita membuat tampilan dari input kameranya. Di sini insert, jangan lupa buat form baru, lalu insert data object, insert record dan record essential from wizard. Untuk tabelnya, karena di sini entitas kamera, jadi kita pilih kamera. After inserting, go to ke data kamera.php. Nah, untuk memilih form fields-nya, kita pilih seperti yang di database. Nah, yang bisa dipilih ini seperti ID karyawan. Jadi, ini kita pilih ID karyawan. Lalu display as-nya kita ganti ke menu. Lalu menu properties from database, record set-nya kamera, kita ganti ke ID karyawan dua-duanya. Lalu oke. Nah, seperti ini. Ini underscore-nya kita hilangkan. Lalu font-nya kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan lupa di save as menjadi input kamera.php. Nah, ini kita cek. Kita coba masukkan data seperti yang ada di database. Di PHP My Admin. Nah, jika selesai akan masuk ke data kamera.php. Lalu kita buat kembali dan lihat data. Untuk kembali ini, kita make link ke tampilan sukses. Font-nya ini menyesuaikan. Ini kita make link ke tampilan sukses. Nah, di sini kita akan membuat data kamera. Tampilan data kamera. Di success.php ini kita hapus, kita buat form baru. Lalu data objek, dynamic data, dynamic tabel. Nah, ini record setnya kamera karena entitasnya kamera, show-nya all records dan bordernya 2. Oke. Nah, seperti ini kita sesuaikan, kita rata tengah, underscore-nya kita hapus. Untuk font-nya menyesuaikan seperti yang kita inginkan, lalu ada kembali dan input lagi. Kembali ini kita make link ke tampilan sukses, dan input lagi ini kita make link ke input kamera. Oke. Nah, itu jangan lupa di save as menjadi data kamera.php. Kita lihat, nah sudah bisa. Ini kita rata tengah dulu. Kita mulai dari awal, kita coba login. Nah, ini sudah bisa. Nah, nanti untuk setiap entitasnya kita buat sama, kita buat input, tampilan input dan tampilan data dari setiap entitasnya. Untuk lihat data ini kita make link ke data kameranya. Nah, untuk setiap entitasnya ini sama seperti cara yang kita input kamera dan data kamera pembuatannya. Seperti yang ada di video ini.
Nah, ini jika semua sudah dibuat, lalu ini kita membuat tampilan logout-nya. Kan di ini sudah login, jadi ini kita ganti ke logout sama di semua input dan data dari entitasnya. Ini kita ganti logout dan kita make link atau change link ke logout.php. Jangan lupa kita save. Nah, jika sudah kita buat tampilan dari logout-nya, kita hapus, kita buat form baru. Nah, ini tulisan di tampilan logout-nya sesuai yang sudah dibuat di Lapres. Ini kita rata tengah, menyesuaikan. Lalu kita save as menjadi logout.php. Nah, sudah. Ini kita insert data object, user authentication, dan logout user. Ini kita link logout dan kita buat jika logout kita akan masuk ke tampilan home. Nah, kita cek dari tampilan home, login dan out. Ini kita coba login. Kita coba tampilan input dan datanya sudah bisa semua. Lalu logoutnya ini kita klik 2 kali dan masuk ke tampilan home. Selesai. Selanjutnya ada analisis hasil output. Pada tampilan home atau menu home.php terdiri dari menu home, login, help, dan about. Serta untuk laman home ini akan muncul kalimat sambutan yaitu selamat datang di sistem informasi penyewaan kamera. Kemudian pada menu tampilan login.php mengandung kolom username dan password dari karyawan untuk masuk ke dalam sistem informasi penyewaan kamera serta terdapat tombol login. Kemudian terdapat perbedaan tampilan sukses dan gagal. Pada tampilan menu gagal.php yang memuat teks password Anda salah, silakan login kembali, yang dimana bertujuan agar user mencoba kembali untuk login. Pada tampilan menu sukses.php memiliki tampilan menu yang dapat diakses dalam sistem informasi penyewaan kamera ini. Kemudian untuk tampilan menu about.php yang mengandung tentang informasi mengenai web sistem informasi penyewaan kamera ini, serta keunggulan dari pelayanan sistem ini. Kemudian untuk input kamera, pada laman input kamera terdapat kolom pengisian yaitu pengisian merek kamera, tipe kamera, kode kamera, serta memilih ID karyawan yang nantinya akan ditambahkan ke dalam data kamera. Dan pada laman data kamera adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang telah diinputkan pada laman web input kamera. Kemudian ada laman input karyawan yang terdapat kolom pengisian yaitu pengisian nama karyawan dan ID karyawan yang nantinya akan ditambahkan ke dalam data karyawan. Dan pada laman data karyawan adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang telah diinputkan pada laman input karyawan. Selanjutnya ada laman input nota yang terdapat kolom pengisian yaitu nomor nota, tanggal, nominal, dan pemilihan kode kamera yang nantinya akan ditambahkan ke dalam data nota. Pada laman data nota adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang telah diinputkan pada laman input nota. Kemudian ada juga input penyewa. Pada laman input penyewa terdapat kolom pengisian yaitu NIK, nomor penyewa, nomor telepon, alamat, dan pemilihan ID karyawan yang nantinya akan ditambahkan ke dalam data penyewa. Selanjutnya, pada laman data penyewa adalah data yang telah ditambahkan sesuai dengan apa yang telah diinputkan pada laman input penyewa. Dan tampilan yang terakhir yaitu logout. Pada tampilan menu logout.php berisikan mengenai ketika kita telah selesai dalam menggunakan web penyewaan kamera ini, maka akan muncul kalimat pastikan semua data dan aktivitas yang Anda lakukan telah sesuai. Kemudian di sini ada kesimpulan dari praktikum yang telah dilakukan. Yang pertama, website dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu website statis yang merupakan website yang berisi informasi-informasi bersifat statis atau tetap, sehingga informasi yang terdapat di dalamnya itu tidak up to date. Dan juga ada juga website dinamis yang merupakan website yang menampilkan informasi yang bersifat dinamis atau berubah-ubah dan dapat berinteraksi dengan user. Website dinamis ini biasanya dilengkapi dengan animasi gambar yang membuat tampilan lebih menarik dan juga berinteraksi dengan database. Kesimpulan yang kedua ada Macromedia Dreamweaver
yang merupakan sebuah HTML editor profesional untuk mendesain secara visual dan mengelola situs web maupun halaman web. Macromedia Dreamweaver merupakan software utama yang digunakan oleh web designer maupun web programmer guna mengembangkan situs web. Ruang kerja, fasilitas, dan kemampuan dari Macromedia Dreamweaver mampu meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam desain maupun membangun situs web. Dengan program ini, seorang pemrogram web dapat dengan mudah dan mendesain webnya karena bersifat what you see is what you get. Artinya, apa yang kita lihat pada halaman desain, maka akan kita peroleh juga di browser. Dan yang terakhir ada kesimpulan ketiga, yaitu PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa server-side scripting yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. PHP ini banyak dipakai untuk pemrograman situs web secara dinamis karena merupakan server-side scripting yang dimana sintaks dan perintah-perintah PHP akan dieksekusi oleh server, kemudian hasilnya akan dikirim ke browser dengan format HTML. Dengan demikian, kode program yang ditulis di dalam PHP tidak akan terlihat oleh user, sehingga keamanan halaman web itu lebih terjamin. Dan yang terakhir ada saran yang kami berikan dalam praktikum ini. Yang pertama, diharapkan tata cara penulisan laporan resmi itu lebih diperjelas. Yang kedua, diharapkan tutorial dalam penggunaan aplikasi Dreamweaver lebih diperjelas lagi. Yang ketiga, diharapkan dalam menjelaskan itu tidak terburu-buru sehingga praktikan dapat dengan mudah mengerti. Yang keempat, diharapkan contoh permasalahan pada praktikum lebih bervariasi. Dan yang kelima, diharapkan langkah-langkah pengerjaan pada laporan resmi itu lebih dipersingkat. Sekian dari yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.